Kisah Nabi Adam kayaknya kita semua udah familiar ya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik cerita yang kita tahu itu, ada sebuah, ya semacam peta rahasia? Peta perjalanan ruh kita masing-masing. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, salah satu momen kuncinya kan saat Al-Quran bilang, Tuhan mengajarkan Adam seluruh nama-nama. Tapi sebentar, apa ini cuma sekedar pelajaran bahasa gitu, semacam les privat kosakata alam semesta, atau ada yang lebih dalam dari itu? Pertanyaan barusan itu penting banget. Soalnya, dari situlah kita bisa melihat kisah ini dari dua kacamata yang, beda banget. Dua cara baca yang sama-sama punya kedalaman luar biasa. Jadi kuncinya itu ada di cara kita membacanya. Teks suci itu kan seringkali kayak bawang ya, berlapis-lapis maknanya. Nah, disinilah petualangan kita bakal dimulai. Oke, jadi ada dua lapisan utama. Yang pertama ada syariat. Itu makna luarnya, yang harfiah, yang bisa kita lihat langsung. Terus ada lapisan yang lebih dalam, namanya ma'rifat. Nah, dari kacamata ma'rifat ini, kisah Adam itu bukan cuma cerita sejarah loh, tapi sebuah simbol, sebuah alegori tentang perjalanan spiritual setiap manusia, termasuk kita. Oke, kita mulai dari titik nolnya ya. Titik berangkatnya perjalanan ini adalah sebuah anugerah pengetahuan ilahi yang spesial banget buat Adam. Dan anugerah inilah yang jadi pusat dari semua ceritanya. Kalau kita lihat dari sisi syariat, artinya itu, ya Adam diajarin nama semua benda. Bayangin deh, kayak punya Google Search langsung di dalam kepala. Dia bisa sebutin nama tiap bintang, tiap serangga, tiap tumbuhan. Kapasitas intelektualnya luar biasa kan? Tapi, pandangan ma'rifat ngajak kita menyelam lebih dalam lagi. Menurut mereka, nama-nama ini bukan cuma label, bukan cuma ini pohon, itu batu. Bukan, tapi ini adalah hakikat, esensi tersembunyi dari semua ciptaan. Ini semacam pengetahuan ilahi yang diterima langsung atau yang sering disebut ilmu laduni. Nah, karena pengetahuan inilah, ruh manusia bisa jadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Dan inilah yang membuat manusia punya kedudukan spiritual yang unik, bahkan di atas para malaikat sekalipun. Dan ayat ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jernih. Para malaikat bilang, kami nggak tahu apa-apa kecuali yang engkau ajarkan. Pengetahuan mereka itu sifatnya diberi. Sementara Adam, sebagai simbol manusia sempurna, dia tuh dianugerahi kemampuan buat melihat, buat menyaksikan langsung rahasia-rahasia ilahi itu. Nah, karena status yang super istimewa inilah, muncul sebuah ujian. Ujian kosmis. Sebuah pertarungan langsung antara kerendahan hati melawan kesombongan. Kalau dari sisi syariat, ceritanya jelas ya. Para malaikat diperintahkan untuk sujud, sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Terus, ada iblis yang menolak. Kenapa? Karena sombong. Karena merasa dirinya lebih hebat. Nah, disinilah perspektif ma'rifat mulai menyenggol kita. Pertanyaannya jadi begini. Gimana kalau drama besar di langit itu sebenarnya adalah cermin dari pertarungan yang terjadi di dalam diri kita? Setiap saat, setiap hari. Oke, jadi kalau dibedah dari dalam diri, Adam itu adalah ruh kita, percikan ilahi di dalam diri. Terus malaikat itu apa? Mereka itu kekuatan-kekuatan baik kita. Akal sehat, nurani, intuisi, yang semestinya patuh sama ruh kita. Nah terus, iblis siapa? Iblis itu adalah ego kita, nafsu kita. Suara di dalam kepala yang selalu bilang, aku lebih hebat, aku yang benar, dan menolak buat tunduk pada suara hati yang lebih dalam. Perang batin ini, konflik antara ruh dan ego, kemudian membawa kita ke babak selanjutnya, yaitu momen jatuh. Jatuh dari kondisi menyatu dengan Tuhan ke dunia yang penuh dengan keterpisahan. Dan di sini, perspektifnya benar-benar berubah drastis. Taman surga atau jannah itu bukan lagi sebuah lokasi geografis, tapi sebuah kondisi kesadaran, keadaan di mana kita merasa sangat dekat dan menyatu dengan Tuhan. Lalu pohon larangan, itu bukan buah apel atau semacamnya, tapi simbol dari godaan ego, keinginan diri sendiri, yang akhirnya bikin kita terpisah dari kesadaran ilahi itu. Jadi, jatuh itu bukan pindah lokasi, tapi sebuah penurunan spiritual. Kita jadi lupa sama asal-usul kita. Nah, rasa lupa dan terpisah inilah yang jadi inti dari kegelisahan manusia. Perasaan asing ini yang kemudian memicu perang tanpa akhir di dalam diri kita, antara ruh dan nafsu. Tapi tenang, ceritanya nggak berhenti di situ, nggak berhenti di pengasingan. Justru, bagian selanjutnya ini adalah peta untuk pulang, peta bagi ruh kita untuk kembali ke rumahnya.
Secara syariat, setelah melakukan kesalahan, Adam diajarkan beberapa kalimat atau doa untuk bertaubat. Ini adalah cara untuk memohon ampun kepada Tuhan. Nah, kalau dari kacamata makrifat, kalimat-kalimat ini lebih dari sekedar doa. Ini adalah gema dari nama-nama yang dulu diajarkan. Ini adalah percikan cahaya ilahi yang dinyalakan lagi di dalam jiwa. Sebuah kunci untuk membangunkan ruh yang tertidur dan mengingatkannya lagi siapa dirinya, dari mana asalnya. Inilah peta pulangnya. Dan disinilah janjinya. Siapapun yang mengikuti petunjuk itu, mengikuti peta batin itu, maka gak akan ada lagi rasa takut, gak akan ada lagi rasa sedih. Sebuah pembebasan spiritual. Ini semua tentang kembali ke jati diri kita yang asli, ke fitrah kita. Karena saat ruh kita ingat lagi siapa dirinya dan dari mana asalnya, semua ketakutan tentang masa depan dan kesedihan tentang masa lalu itu, ya cengkeramannya jadi lepas. Kita jadi merdeka, nggak terbelenggu lagi. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah kisah Adam ini sebuah cerita yang sudah selesai ribuan tahun lalu? Atau, jangan-jangan, ini adalah kisah Anda, kisah kita semua. Perjalanan dari asal kita yang suci, jatuh dalam kelupaan, dan perjuangan untuk mengingat kembali.